Selamat pagi teman-teman di rumah. Kembali lagi bersama kami di program Ruang Publik. Terima kasih spesial pada hari ini saya dibersamai oleh Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blora, yaitu Bapak Endro Budi Darmawan SEMSI. Terima kasih kehadirannya Bapak. Luar biasa sekali ini teman-teman. Jadi menyambut Hari Jadi Kabupaten Blora, kita akan mengadakan Job Fair 2025 yang kedua. Luar biasa, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di rumah dan para pencari kerja khususnya Kabupaten Blora. Di hari yang spesial ini Bapak, kita ingin tahu, jadi Job Fair 2025 ini apa yang spesial dan kenapa ini penting diselenggarakan oleh elemen pemerintahan Bapak? Terima kasih Mbak Vero. Jadi kami dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blora memang sengaja menyelenggarakan Job Fair di bulan November ini. Yang pertama tentunya dalam rangka pelaksanaan visi misi Bapak Bupati, di mana di sana ada program prioritas Bapak Bupati dan Wakil Bupati Blora, yaitu Golek Kewen Kampah. Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276 ini, kami rangkaikan dengan kegiatan Job Fair pada tanggal 18 sampai 19 November tahun 2020. Begitu, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk Pak Endro. Jadi Bapak, ini kan masyarakat juga masih penasaran dan juga sebenarnya menunggu juga. Dari beberapa hari yang lalu poster mulai terpublikasi begitu. Jadi dalam Job Fair ini kira-kira ada berapa perusahaan yang disediakan untuk didisplay dan siap untuk masyarakat mencari kerja ini siap-siap memburu gitu Pak. Jadi kalau terkait dengan Job Fair ini sudah 1 bulan yang lalu flyer, spanduk di medsos, di medsos Perinaker sudah kita umumkan, sudah kita upload di sana. Yang pertama. Yang kedua, peserta Job Fair tahun 2025 ini terdapat 33 perusahaan yang offline, berarti langsung, atau yang online 2 perusahaan melalui online. Dari 33 dan 2 online menyediakan 2.851 lowongan kerja. 2.851 lowongan dari 33 perusahaan. Luar biasa teman-teman. Wow. Ini inovasi yang luar biasa khususnya untuk pemerintah Kabupaten Blora, dalam hal ini melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blora. Out of the box, out of expectation Bapak, ini bisa diselenggarakan dari elemen pemerintahan. Ini yang saya penasaran Bapak. Biasanya kan kalau Job Fair begitu dilaksanakan atau penyelenggaranya dari IO atau NGO atau komunitas begitu mungkin, tapi ini diambil peran penting oleh pemerintah kabupaten Bapak. Bagaimana itu Bapak Indro? Jadi terkait Job Fair dalam rangka kaitannya untuk penyediaan lapangan kerja, tugas kewajiban pemerintah daerah untuk hadir di sana. Nah, dalam rangka pengurangan pengangguran, dalam rangka pengurangan pencari kerja, kehadiran pemerintah daerah Kabupaten Blora melalui kegiatan Job Fair ini, Pak. Jadi terkait dengan Job Fair ini kami berharap antara pencari kerja, yaitu masyarakat Kabupaten Blora yang kebetulan belum mempunyai pekerjaan, dengan perusahaan yang pencari tenaga kerja bisa ketemu langsung di satu forum, di satu tempat, sehingga akan lebih efisien dan efektif dalam rangka rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Blora. Teman-teman siap-siap ya, teman-teman di rumah yang sedang mencari pekerjaan ya, siap-siap hunting di tanggal 18 sampai 19 November 2025. Jadi Bapak Indro, yang menarik, saya sempat mendengar juga bahwa Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blora ini benar-benar menyiapkan ini secara detail dan kreatif tentunya. Saya tadi dengar bahwa akan ada satu pintu link gitu untuk kemudian bisa daftar 1-2 lowongan. Itu bagaimana Bapak? Betul. Jadi memang keunggulan biaya dengan adanya Job Fair ini salah satunya itu Mbak. Jadi dari pencari kerja tidak perlu datang ke masing-masing perusahaan apabila dia akan mendaftar di beberapa perusahaan, cukup
melalui link yang kami sediakan. Jadi setiap pencari kerja cukup mengisi link dan mereka boleh mendaftar lebih dari satu perusahaan. Baik. Sesuai kemampuan mereka, sesuai kompetensi mereka, sesuai bahkan mungkin sesuai kebutuhan yang akan diterima oleh perusahaan ya, mungkin kalau sudah bertemu dengan perusahaan. Jadi di forum di lokasi job fair tinggal wawancara dan daftar ya. Malah tinggal wawancara, Mbak. Jadi tidak perlu daftar lagi karena sudah daftar, kita mungkin diseleksi oleh perusahaan, nanti tinggal keputusan oleh perusahaan. Dan ini yang menarik dari perusahaan, misalnya lebih dari silakan yang mau menggunakan fasilitas kami dari kantor, kita sediakan fasilitas kantor untuk wawancara. Ya. Jadi wawancara perusahaan yang kelihatannya mungkin agak kesulitan, kita sediakan di kantor untuk wawancara mereka langsung. Jadi wawancara apa kalau sekarang apa ya istilahnya, wawancara langsung itu ya. Interview ya. Nah, interview langsung itu bisa menggunakan, kami sediakan di tempat kantor. Wow, ini benar-benar visioner ya teman-teman. Jadi di sini dalam konteks golek gawean gampang ini tidak hanya persoalan bagaimana para pencari kerja bertemu dengan industri, tetapi pemerintah kabupaten hadir secara sistem ini juga tidak rumit gitu, yang mungkin dalam tanda kutip terkadang ada masyarakat yang masih tabu dengan prosedural seperti itu gitu. Tetapi dari yang tadi disampaikan Pak Endro bahwa ini Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan Kabupaten Blora benar-benar hadir untuk mempermudah. Gitu, mempermudah sistem atau mempermudah bagaimana itu nanti rekrutmennya. Luar biasa sekali. Wow, ini teman-teman jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Iya, monggo silakan. Iya. Tapi Bapak, bagaimana strategi dalam hal ini mungkin Dinas Perindustrian gitu? Bagaimana strateginya untuk kemudian melihat kesempatan yang besar dari industri atau perusahaan-perusahaan ini sesuai dengan kesiapan masyarakat Kabupaten Blora? Jadi begini, sebelum kita job fair kan kita tiap ada beberapa kegiatan, kita punya UPTB BLK, Balai Latihan Kerja ya. Nah, Balai Latihan Kerja ini akan melatih para pencari kerja untuk meningkatkan kompetensinya. Kita punya 10 kelas, antara lain menjahit, kelas, terus komputer, tata rias, salon, ada 10 kelas, Mbak. Jadi sebelum mereka memasuki dunia kerja mungkin kita latih dulu di BLK, sehingga pada saat nanti mereka pengen bekerja, pengen mencari pekerjaan melalui job fair, mereka sudah punya kompetensi tertentu sesuai dengan kelas yang mereka ikuti. Gitu, Mbak. Luar biasa teman-teman, luar biasa sekali. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman di rumah tidak punya akses, karena di sini pemerintah kabupaten benar-benar hadir menjadi tangan pertama untuk kemudian teman-teman bisa bergabung. Apa sih sebenarnya kesulitannya di mana begitu ya Bapak? Bahkan Dinas Perindustrian juga sudah menyiapkan strategi gitu, menyiapkan BLK. BLK ini kerjasama dengan swasta atau kita kerjasama dengan BLK, kita punya instruktur, kita instruktur sendiri PNS, atau mungkin dengan praktisi, misalnya dengan salon, dengan las. Apabila kita keperluan, kita kerjasama dengan perguruan tinggi pernah sebagai instruktur, juga pernah dengan SMK di Kabupaten Blora. Jadi kita segala apa misalnya kebutuhan apa, kita pengen demi kompetensi para pencari kerja, kita kerjasama dengan praktisi stakeholder yang lain. Betul. Wow, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Waalaikumsalam, selamat datang Mas Bafi. Apa nih? Apa ini? Kopi. Wah, cocok ini kopi. Terima kasih Mas. Saya bantu. Dulu Pak. Siap. Tidak apa-apa Mas Bafi. Ya. Mau kemana sini dulu? Sini Mas. Gabung. Mas, monggo. Kita lagi ngobrol asik ini. Kayaknya ini cocok. Iya, monggo. Cocok ini. Monggo. Cocok nih sama Mas Wafi nih. Mumpung kita lagi kehadiran Bapak Endro. Mau ada job fair, kamu tahu nggak? Apa itu Pak?
Soalnya saya Belum tahu. Wah, anak muda kok sampai nggak tahu gimana ya informasi. saya kerjanya di sawah. Ya boleh ya, jadi boleh saya jelaskan ya Mbak Vero ya. Baik. Jadi begini Mas, di Blora ini besok tanggal 18-19 ini kan ada job fair. Nah job fair itu merupakan tempat. Jadi antara pencari kerja dengan perusahaan itu ketemu bareng. Jadi jenengan ora ado-ado golek gawean ning ndi, cukup bisa tempat. Sesuai kebutuhan jenengan pengen pekerjaan di mana? Bisa daftar. Nanti perusahaan ngerti oh jenengan potensi di daftar. Daftarnya tidak perlu pakai surat lamar dan sebagainya, cukup ngisi link. Nah, karena job fair ini kita berikan varietas link, langsung pendaftaran di sana. Jadi jenengan datang langsung wawancara di tempat. Nah, gitu. Nah, yang pertanyaan kedua, sudah tahu job fair belum ya? Nah, job fair itu nek bahasa kita itu lowongan pekerjaan. Barangkali ini, barangkali kamu belum tahu karena judulnya job fair. Nah, makanya nih job fair ini lowongan kerja. Lowongan kerja ya, jadi gratis. Tidak bayar. Mau tanya nih Pak. Ya. Saya kayak sumber ya Pak ya. Bisa nggak Pak daftar di lokal? Bisa. Kalau di komunitas kayak bisa menikah apa? Bisa Mas, bisa. Saya mau kerjaan. Mau Mas bisa. Kekurangannya ini. Bisa. Daftar di software bisa. Bahkan ini di luar job fair ya. Kita pernah menyediakan CPNS. Ada demi meningkatkan kompetensi mereka, Pemda Blora hadir di sana. Luar biasa. Wow. Siapa lagi kalau yang tidak memiliki panjenengan, kalau bukan Pemda Blora. Dalam hal ini Dinas Perinaker Kabupaten Blora. Ya. Luar biasa. Nanti nggak ada yang mikir, mesti terlewat terus. Nah, makanya kita inisiatif, cobalah kita teman-teman, kan kita sering interaksi dengan teman-teman juga dengan kelompoknya Mas ini, kita sering ketemu Mbak. Baik. Apa sih diskusinya, apa sih pelatihannya apa? Silakan usul pelatihan. Karena kita pernah mungkin ini di lembaga pendidikan ya, jadi agak gampang di SLB Blora. Kita pernah pelatih di sana. Jadi silakan monggo usul apa pelatihan apa, nanti kita fasilitasi. Kita latihan bisa di desa, bisa di kantor, kan beda. Jadi kan satu kelompok minta dilatih di mana, nanti saya BLK datang ke tempat panjenengan. Luar biasa. Gitu. Iya Mas. Jadi nggak ada alasan, wah aku orang atau apa, saya nggak dapat kerjaan karena nggak ada inovasi kerja, tidak ada alasan untuk itu, kan begitu. Kita tiap tahun ada job fair. Berarti itu kayak termasuk perusahaan ini bisa menerima semua masyarakat pencari kerja, entah itu dari lulusan apapun. Ya. Nah, kalau itu saya daftar Pak. Belum silakan. Mumpung belum selesai. Tidak perlu datang ke sana, cukup di link bisa. Ada alamat linknya. Iya, boleh. Alamat linknya di flyernya ada. Kalau anak muda kan pasti nggak gegap medsos. Ikuti medsos IG-nya di Perinaker Blora. Bisa lengkap. Ya. Ikutin link di bawah ini, ada alamat medsosnya Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Luar biasa. Sekali lagi Wafi, jadi job fair itu lowongan pekerjaan Wafi. Terjemahannya seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat kerja. Full akses dari pemerintah Kabupaten Blora dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Satu lagi Pak Endro yang saya penasaran. Dari sekian 33 perusahaan yang join dalam hal ini kehadiran mereka sebagai industri begitu, itu dalam negeri atau luar negeri? Kebetulan ini dalam negeri. Tapi ada juga yang istilahnya dari tadi program pemerintah G2G. Mereka kirim ke Jerman. Ada malah rutin ini tiap tahun. Kemarin ikut, sekarang juga ikut.
yang di Jerman mereka rekrutmen tenaga kerja di Blora untuk dikirim ke Jerman. Ada satu. Bisa, Wafi? Bisa. Oh, bisa ke Jerman, Wafi? Bisa. Lama Pak mau ketemu Mesut Ozil. Nah, iya. Mesti nggak boleh. Bisa. Iya, betul. Dan ini kan lebih mudah ya karena disetujui pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Lebih mudah lah dibanding kalau sendiri kan begitu. Kita disetujui ada 3, Jerman, Korea, dan Jepang. Wow. Disetujui itu. Silakan. Panjenengan bisa milih mau ke Jepang, Korea, atau Jerman. Wah, kalau di Jepang saya belum ketemu sama siapa. Ketemu Osin. Ya, Korea Pak. Korea. Pak. Oh gitu ya. Oke, Pak. Boleh. Itu Boleh. kan juga bisa macam Iya, Pak. kerja di sana gitu kayak. Iya. Oh, benar. Oke, Bapak sebelum nanti Wafi pertanyaannya banyak sekali, Pak. Iya. Jadi harapan Bapak atau dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Blora itu bagaimana sih dengan mengadakan atau menyelenggarakan job fair ini? Dan mungkin akan ada job fair berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Betul. Jadi kepada masyarakat Blora, khususnya para pencari kerja, manfaatkanlah kesempatan yang baik ini. Manfaat ada kegiatan job fair. Dan ini kami diselenggarakan oleh Dinas Perinaker setiap tahun. Setiap tahun dengan ribuan lowongan kerja dengan puluhan perusahaan yang akan menampung masyarakat Blora khususnya para pencari kerja. Jadi menurut saya manfaatkanlah kesempatan emas ini. Jadi selama 2 hari ini manfaatkan sebaik-baiknya karena untuk mendaftar juga tidak sulit, gampang melalui link. Nah, bicara link, Mbak, ini awal-awal kami menggunakan ini sempat diragukan oleh masyarakat. Wah. Nah, karena kan pada saat itu kan ada link yang abal-abal, penipuan. Iya, sehingga kami buka link resmi, link Dinas Perinaker Kabupaten Blora. Dan alhamdulillah dengan adanya proses waktu ini, animo dari pencari kerja semakin meningkat untuk mendaftar melalui link kami yang ada di Dinas Perinaker. Juga medsos kami, IG dari Dinas Perinaker Kabupaten Blora. Panjenengan sekali akses ke sana, pesannya sekali mengikuti IG di sana, panjenengan bisa melihat lowongan kerja yang ada. Karena kami sering ada dari provinsi, dari kabupaten lain itu ke kami untuk disebarkan lowongan kerja itu. Jadi melalui IG ini Bapak dan adik-adik pencari kerja insya Allah bisa menemukan lowongan kerja yang diharapkan. Mempermudah dalam mencari lowongan kerja yang diharapkan. Bapak Endro silahkan diminum. Terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman, jangan lupa follow Instagram dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Klik link di bawah ini atau ini informasinya. Nanti juga ada link tentang Job Fair 2025 di description. Teman-teman bisa mengeksplor seluas-luasnya di sana. Tidak ada alasan untuk terbatas akses ya, Pak? Iya, tidak ada alasan. Wafi, kamu masih ada pertanyaan nggak? Ada Pak, ada. Ini Pak, karena ini ada kan saya melihat di sosmed atau apapun itu kan banyak kualifikasinya Pak. Nah, kadang ini kayak, nah kok kualifikasinya seperti ini tuh, jadi kayak mau daftar, akhirnya, nah kok nggak sesuai kualifikasi Pak. Padahal itu kan kalau di apa ya, di PT-PT atau perusahaan ada kualifikasi Pak. Apakah nanti untuk fair itu juga seperti itu Pak, ada kualifikasi. Nah, supaya meningkat kualifikasi, kompetensinya panjenengan sebelum ke daftar ke Job Fair bisa mengikuti di kami di BLK, pelatihan di BLK. Iya. Jadi Dinas Perinaker Kabupaten Blora itu punya UPT, unit pelaksana teknis, yaitu Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja kami mempunyai 10 kelas. Panjenengan silakan pilih kelas komputer, menjahit, batik, tata busana atau salon. Ada 10, ada 10. Jadi kami bekerja sama dengan expert yang lain, dengan stakeholder yang lain, dengan praktisi-praktisi untuk melatih para pencari kerja yang ada di Kabupaten Blora. Jadi untuk meningkatkan itu sebelum mungkin panjenengan grogi atau nervous sebelum mendaftar karena kemampuan saya kurang,
silahkan datang ke BLK, ikuti pelatihan di BLK. Gratis, sekali lagi gratis. Gratis, dapat pakaian, dapat makan, dapat snack, pokoknya all in lah. Kecuali menginap. Kita nggak punya fasilitas. Sebenarnya kalau kita punya fasilitas, kita nginapkan, Mas. Karena kan begini, kadang-kadang yang pelatihan di BLK itu kan tidak hanya orang Blora. Mungkin dari Kedung Tuban, dari Todanan pernah, dari Banjarnegara kan jauh. Nah, satu yang penting, peserta BLK kita ikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka kita bayarkan asuransi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kita enggak meskipun kita enggak berharap ya, tapi kita jaga-jaga. Kami juga ayem punya latihan, bagi pencari kerja yang berlatih juga ayem. Oh, berarti keamanan saya dijamin oleh Dinas Perinaker. Kan gitu. Luar biasa sekali Pak Endro. Jujur saya speechless. Pemerintah Kabupaten Blora yang mungkin banyak masyarakat di luar Blora itu belum ibaratnya bukan underestimate tetapi diragukan begitu. Tapi begitu kita masuk di Blora, kita melihat bagaimana masyarakat umum dan pemerintah kabupaten ini bersama-sama untuk bersinergis yang hari ini kita sama-sama untuk menentas ini pengangguran dan juga menaikkan nilai ekonomi khususnya di dalam pemerintah kabupaten lewat program-program ini. Semoga ini menjadi doa yang terkabulkan gitu ya Bapak, dari masyarakat umum khususnya Kabupaten Blora begitu Bapak. Jadi teman-teman di rumah pantau terus semua informasi yang ada di Instagram atau website resmi pemerintah Kabupaten Blora dan juga Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Jangan khawatir meskipun job fair sudah selesai, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan ini juga punya UPT. Punya UPT yang di sana banyak sekali kelas-kelas pelatihan yang bisa diikuti. Masyarakat di luar Blora juga bisa mengikuti gitu ya Bapak. Oh ya. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti di beberapa kelas yang disediakan di UPT Dinas. Nanti soal sistem dan persoalan persyaratan bisa langsung hadir, bisa langsung datang. Yang penting satu lagi Mbak Vero, jadi di BLK ini tidak perlu datang ke kantor deh kayaknya. Cukup melalui, kalau setiap ada lowongan pelatihan kita buka di medsos kami di IG. Jadi daftarnya cukup melalui link juga, daftar. Setelah kita tutup baru kita panggil untuk seleksi. Jadi daftarnya tidak perlu susah-susah, dari rumah ngisi, kita rekap pendaftarnya, kita panggil, kita seleksi. Setelah ada siswa yang diterima, 16 sih Mbak, memang terbatas ya, 16 karena kan ini BLK ini kan pelatihan berbasis kompetensi. Sehingga lulusan BLK insya Allah tidak mendahului ya, pasti kompeten. Tidak mendahului pasti kompeten, karena pelatihannya ya berbasis kompetensi sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi daftar BLK yo ora tidak kesulitan, cukup dari rumah, daftar job fair dari rumah, nonton lowongan pekerjaan yo dari rumah, dari IG-nya Dinas Perinaker. Pokoknya kita masyarakat bagi pencari kerja kita mudahkan untuk mencari kerja sesuai visi misi Mbak Bupati. Golek gawean gampang. Golek gawean gampang. Baik teman-teman di rumah, itu tadi dialog kita bersama Bapak Endro. Dalam hal ini beliau adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Bapak ada pesan-pesan atau semangat, kalimat semangat atau closing statement untuk teman-teman di rumah untuk terus berusaha dan mencari pekerjaan Bapak? Jadi kepada para pencari kerja, tetap semangat untuk mencari kerja. Tingkatkan kompetensi tingkatkan kompetensi sehingga kita siap untuk menghadapi dunia kerja yang ada di Kabupaten Blora. Dengan adanya kita kesiapan kita, kompetensi kita meningkat, insya Allah panjenengan akan lebih mudah untuk diterima di suatu perusahaan. Begitu barangkali. Tepuk tangan dong teman-teman. Baik teman-teman di rumah,
Itu tadi dialog kita bersama Bapak Endro Budi Darmawan dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Semoga ini menjadi kesempatan bagi semua pihak dan masyarakat luas untuk bersama-sama memaksimalkan dari pemerintah Kabupaten Blora, dan sampai jumpa di ruang publik selanjutnya.